Yuk mari ngopi dulu Sobat Saung. Angin politik hari ini agak pengap, bukan karena cuaca, tapi karena urusan ijazah yang belum juga selesai. Padahal yang punya ijazah udah 2 kali jadi presiden loh. Lucu ya? Tapi ya begitulah. Negeri ini kadang lebih sibuk ngurusin kertas ketimbang isi otak. Jadi ceritanya, soal ijazah Pak Jokowi ini masih berlanjut. Ada yang bilang palsu, ada yang membela, yang nuduh dilaporkan, yang ngebela juga lapor balik. Semua sibuk ke kantor polisi, pengadilan, dan media. Padahal rakyat cuma pengen tahu, ini negara apa sinetron hukum? Kita rakyat biasa cuma bisa garuk-garuk kepala. Soal ijazah kok sampai segenting itu? Kalau memang ada yang enggak beres, buktikan di pengadilan. Kalau udah jelas dan sah ya sudah, tapi jangan sampai hukum dijadikan alat buat saling jegal, saling bungkam. Yang paling penting, rakyat butuh bukti kerja, bukan perang opini. Jangan sampai yang kelihatan kerja malah sibuk klarifikasi, dan yang enggak kerja malah sibuk cari panggung. Ngomong-ngomong soal laporan-laporan itu, ya? Kok rasanya kita ini malah jadi kayu bakar di api politik? Mereka di atas sana sibuk perang tentang ijazah, kita di bawah sibuk mikir makan siang. Nggak ada habisnya kan? Yang penting itu bukan siapa yang benar-benar lulus kuliah, tapi siapa yang benar-benar lulus ngerti kebutuhan rakyat. Pak Jokowi, sudah banyak yang diputusin lewat pengadilan, sudah banyak yang jadi kontroversi, tapi satu hal yang jelas, rakyat pengen pemimpin yang jelas kerja. Ijazah sih, ya kalau urusannya sih gampang. Yang susah itu ngurusin perut rakyat yang nggak ketemu kenyang. Rakyat pengen pangan murah, pendidikan lebih mudah, kesehatan terjangkau. Bukan sibuk nonton drama hukum yang enggak ada ujungnya. Dan yang bikin tambah heran, laporan-laporan ini nyebar kemana-mana. Polda Metro, PN Solo, Bareskrim, sampai Polres di Semarang, Sleman, Solo. Loh, ini negara atau arena stand-up komedi hukum? Semua ikut tampil, semua pengen mic, tapi nggak ada yang bener-bener nyelesain masalah. Relawan sampai ikut turun tangan, laporin Roy Suryo dan kawan-kawan. Dituduh menghasut dan mencemarkan nama baik. Lah, kalau rakyat biasa yang ngomong di warung kopi, apa juga bakal dilaporin? Apa semua kritik sekarang dianggap penghinaan? Kalau ngomong soal nama baik, rakyat juga punya nama baik loh. Tapi kalau harga sembako naik, upah nggak naik-naik, pajak numpuk, bantuan seret, siapa yang bela nama baik rakyat? Jangan sampai hukum cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pak Ruwet cuma rakyat kecil, tapi ngerti. Negara ini nggak bisa jalan pakai ijazah doang, harus pakai nurani. Harus pakai akal sehat, jangan semuanya dijadikan alat politik. Ntar rakyat beneran muak. Harus pakai nurani. Harus pakai hati yang ngerti kapan rakyat butuh dibela, bukan dibungkam. Kita ini hidup di negeri yang konon katanya demokratis. Tapi kok ya kritik malah dibungkus jadi pencemaran nama baik, jadi ujaran kebencian. Padahal rakyat cuma pengen nanya, bener nggak sih yang mimpin kita ini lulus UGM? Itu aja kok ribetnya minta ampun. Kalau memang ijazahnya asli, tunjukin aja. Selesai. Rakyat juga nggak akan ribut. Tapi kalau jawabnya pakai kuasa, pakai pelaporan, pakai ancaman, ya wajar kalau orang malah tambah curiga. Pak Ruwet ini nggak punya gelar, ijazah cuma sampai SMA. Tapi paham satu hal, kepercayaan itu nggak bisa dipaksa. Kepercayaan itu dibangun, dijaga, dan dibuktikan. Bukan dimenangkan lewat BAP dan pasal-pasal. Masalahnya sekarang bukan cuma soal ijazah, tapi soal cara negara ini nanggepin suara rakyat. Kalau tiap orang yang kritik langsung dicap menyebar hoaks, lah kapan rakyat bisa ngomong? Negara itu mestinya jadi rumah buat semua, bukan cuma buat yang setuju. Yang beda pendapat juga warga negara. Yang nanya juga bayar pajak. Kalau semua dibungkam, yang tersisa cuma tepuk tangan palsu dari yang cari proyek. Dan jangan salah, rakyat itu nggak bodoh. Di balik candaan warung kopi, banyak yang sebenarnya ngerti. Ini bukan cuma soal selembar ijazah, tapi soal kejujuran. Soal integritas. Soal pemimpin yang layak diteladani, bukan diselamatkan terus-menerus oleh relawan dan aparat. Pak Ruwet cuma pengen bilang, jangan ajari rakyat diam, kalau negara sendiri nggak mau jujur. Jangan paksa rakyat percaya, kalau yang ditunjukin malah kekuasaan, bukan kebenaran. Dan lucunya lagi Pak, kok ya yang rame ini munculnya menjelang tahun politik? Lah iya, bau-bau pemilu 2029 sudah mulai kecium.
Mesin politik udah mulai dipanasin. Jadi wajar kalau rakyat mikir, jangan-jangan ribut ijazah ini ada agenda di baliknya. Tapi ya gitu deh, elit di atas main catur, rakyat di bawah jadi pion. Yang diadu-adu, yang digiring opininya, yang disuruh milih tapi nggak dikasih tahu isi papan. Pak Ruwet sih paham, politik itu memang kadang lebih drama daripada sinetron. Tapi jangan lupakan, penonton sekarang udah cerdas. Rakyat udah capek dibikin bingung sama narasi yang berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok bilang bukan A, lusa malah ngaku lupa. Loh, kok negara jadi kayak panggung sandiwara? Pemainnya itu-itu aja, ceritanya diputer-puter, tapi endingnya selalu rakyat disuruh maklum. Dan ini loh yang sering dilupain sama orang-orang di atas. Rakyat itu punya ingatan, bolehlah kamera ganti frame, berita dipoles, narasi dibentuk, tapi di kepala rakyat semua direkam. Janji-janji yang enggak ditepati, kritik yang dibungkam, dan urusan-urusan yang ngambang kayak kapal bocor. Kalau memang bersih, ya enggak usah takut. Kalau memang benar, ya jawab aja dengan kepala tegak. Tapi kalau malah lempar-lempar tanggung jawab, main serang balik, itu tandanya ada yang disembunyiin. Pak Ruwet nggak mau nuduh, tapi logika rakyat itu sederhana. Kalau nggak salah, ngapain panik? Kalau nggak palsu, kenapa takut dibuka? Jangan-jangan yang bikin gaduh ini justru yang pengen nutupin suara rakyat dengan laporan-laporan. Hukum itu mestinya adil. Bukan alat buat ngunci mulut. Negara ini butuh pemimpin, bukan tokoh sandiwara. Yang lebih nyesek lagi tuh, Pak. Ketika aparat ikut masuk angin, rakyat nanya, yang dijawab malah somasi. Rakyat kritik, yang datang malah surat panggilan. Lhawong nanya ijazah kok kayak ngebom istana. Padahal rakyat nggak minta banyak, Pak. Cuman pengen tahu, yang mimpin kami ini beneran punya dasar akademik atau cuman punya dasar pendukung? Ini penting, karena kebijakan yang lahir itu nyentuh hidup kami, bukan cuman headline berita. Dan tolong ya, jangan dikira rakyat diam itu berarti percaya. Kadang rakyat itu diam karena capek. Capek dijanjiin terus, capek dianggap bodoh terus. Tapi diamnya, rakyat itu bisa berubah jadi gelombang. Dan kalau udah bangkit, itu nggak bisa dihentikan pakai pasal-pasal. Negara ini berdiri karena kepercayaan. Kalau fondasinya retak, bukan rakyat yang runtuhin, tapi kelakuan elitnya sendiri. Dan lucunya Pak, sekarang banyak yang bilang, udahlah, ijazah itu masa lalu. Yang penting sekarang kerjanya nyata. Lah iya, kalau begitu logikanya, maling juga bisa ngomong, udahlah Pak, itu nyuri kemarin, sekarang saya insaf kok. Nggak bisa gitu dong. Integritas itu bukan cuma soal hari ini, tapi juga soal jejak langkah. Kalau dari awal aja udah samar, gimana rakyat bisa percaya setiap keputusan di belakang meja istana? Negara ini nggak boleh dibangun pakai kebohongan yang dirapikan. Kalau pondasinya dari kepalsuan, bangunan sekuat apapun bakal ambruk sendiri. Jangan cuma ngejar citra, lupa sama kebenaran. Jangan cuma bangun narasi, tapi biarin fakta tergeletak tak berdaya. Dan ini pesan penting dari saung kecil kita, Pak. Rakyat boleh sederhana, tapi bukan berarti gampang dibohongi. Jangan uji kesabaran rakyat dengan akrobat hukum. Karena kalau rakyat udah bangun, suara mereka bisa lebih keras dari toa politik manapun. Dan Pak, yang bikin miris itu orang-orang yang dulunya vokal soal kejujuran, sekarang malah sibuk jadi pembela setia. Dulu teriak lawan kebohongan, sekarang malah bilang, nggak penting itu ijazah, yang penting programnya. Lah, jadi idealisme dijual kiloan ya. Rakyat lihat Pak, nggak semua diam itu karena nggak ngerti. Banyak yang milih diam karena udah males debat sama mereka yang pura-pura nggak dengar. Tapi ingat, diamnya rakyat bukan restu. Kadang itu bentuk perlawanan paling sunyi. Kita ini bukan negara panggung. Kalau pemimpin aja nggak bisa transparan soal hal mendasar, terus kita rakyat disuruh percaya soal visi misi 5 tahun ke depan? Maaf Pak, kepercayaan itu nggak tumbuh dari poster dan pidato, tapi dari konsistensi dan kejujuran. Kalau hal sekecil ijazah aja dibela mati-matian pakai laporan polisi, gimana rakyat bisa yakin negara ini diurus pakai akal sehat, bukan sekadar gengsi kekuasaan? Negara ini milik bersama, bukan milik kelompok yang punya akses ke mikrofon dan aparat. Rakyat berhak tahu, rakyat berhak tanya, dan kalau jawabannya jujur, ya selesai urusannya. Tapi kalau pertanyaan dibalas tekanan, yang tumbuh bukan kepercayaan, tapi kecurigaan. Jangan sampai hukum jadi alat mainan kekuasaan. Karena kalau itu terjadi, rakyat akan pelan-pelan kehilangan rasa memiliki terhadap negerinya sendiri. Dan itu bahaya, Pak.
Karena kalau rakyat udah nggak percaya sama pemimpin, tinggal nunggu waktu negara ini kehilangan arah. Jadi buat yang di atas sana, entah itu pejabat, relawan, atau simpatisan, jangan alergi sama kritik. Kritik itu tanda rakyat masih peduli. Yang harus ditakutkan itu justru ketika rakyat udah berhenti ngomong. Karena dari situ nggak akan ada lagi yang mau dengar. Yowis, ngopinya cukup. Saung tak tutup dulu. Obrolan hari ini bukan buat nyalahin, tapi buat ngingetin bahwa kepercayaan itu mahal dan nggak bisa dibeli pakai jabatan. Semoga yang di atas bisa dengar suara dari bawah sebelum tanah ini benar-benar sepi dari harapan.